Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, saat ini Tuhan berikan waktu yang terbaik buat kita, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Dia. Dia sudah memberikan dan menyelamatkan kita semua, dan saatnya kita angkat suara kita angkat hati kita puji Dia. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau memberikan yang terbaik dalam puji-pujian kami di hadapan-Mu, sebagai dupa yang harum, sebagai korban syukur kami, sebagai persembahan yang hidup. Kuasai di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama kita katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Amin. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku
Engkau tergantung di atas kayu salib. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Saat ini kami ingin memuji Engkau. Saat ini kami meninggikan Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Di dalam nama-Mu, di dalam nama yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu bagi kami ada rancangan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Banyak sudah yang Tuhan perbuat bagi kami. Itu yang terbaik buat kami. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, Amin. Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
hanya oleh perkataan-Mu. Dan kami percaya firman-Mu, iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Oleh firman-Mu kami boleh hidup. Oleh firman-Mu kami boleh kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Amin Tuhan, kami percaya. ada yang Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan. Kami percaya mujizat. Kami percaya firman. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Roh Kudus, tolong kami. Buat kami mengerti Tuhan. Berikan kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Batu. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena Dia Allah Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan ke depan, di bulan Juni ini adalah Facing a New Normal. Menghadapi normal yang baru. Kita sedang memasuki sebuah era kehidupan yang baru,
yang disebut dengan normal baru, di mana yang dulu itu merupakan asing bagi kita, tetapi hari-hari ke depan justru itu yang akan menjadi normal bagi kita. Di mana yang dulu itu normal bagi kita, di hari-hari ke depan itu akan menjadi asing bagi kita, saudara. Dan kita akan hindari. Karena kalau kita tidak hindari, itu cukup berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, saudara, memasuki era normal yang baru ini tidak mudah. Tidak mudah. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan kita akan ubah, saudara. Bahkan mungkin ada banyak tatanan-tatanan hidup kita akan ubah, saudara. Gaya hidup kita, saudara, kita akan ubah. Mungkin selera-selera kita akan ubah, saudara. Bahkan di dalam kerohanian, kita pun mungkin akan banyak berubah. Saya ambil contoh sederhana. Yang dulunya ibadah online bagi kita sesuatu yang aneh dan kurang baik. Tetapi ternyata hari-hari ini, 2 bulan terakhir, kita dikondisikan harus melakukan ibadah online. Dan itu menjadi normal bagi kita. Jadi ada banyak hal yang baru yang akan kita hadapi ke depan. Di dalam menghadapi era normal yang baru ini, perlu kita menata bagaimana kita menyikapinya, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa melalui hari-hari kita ini dengan baik dan kita tetap produktif, saudara. Tetap produktif. Tidak hidup di dalam ketakutan atau tidak hidup di dalam sembrono. Ada 4 sikap yang akan kita bangun, saudara, ke depan. Dan 4 sikap inilah yang akan kita bahas di dalam 4 minggu pertemuan ibadah kita lewat online ini. Minggu pertama, tema kita adalah be visionary atau bersikaplah visioner. Bersikaplah visioner. Yang kedua, di minggu kedua, minggu depan, tema kita adalah be humble. Be humble. Bersikaplah rendah hati. Yang ketiga, pada minggu ketiga, tema kita adalah bersikaplah tabah. Bersikaplah tabah. Dan tema kita di dalam minggu terakhir, minggu keempat di bulan Juli ini adalah be responsible atau bersikaplah bertanggung jawab. Karena orang yang paling bertanggung jawab atas hidup kita adalah diri kita sendiri. Pada hari ini, tema renungan kita adalah be visionary. Bersikaplah visioner. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku telah mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya.
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang tokoh agama Yahudi. Dia sangat dihormati, bahkan dia sangat membenci orang Kristen. Sampai dia memiliki kuasa untuk menganiaya orang Kristen. Ternyata di dalam perjalanan kehidupannya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu mengubah seluruh hidupnya. Dan semua tatanan hidupnya berubah, saudara. Apa yang dulu kebiasaannya, itu berubah setelah dia mengenal Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan, ada banyak tantangan demi tantangan yang dia hadapi. Ada banyak kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi. Bahkan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, saat itu dia sedang di dalam penjara karena dia memberitakan Injil. Karena dia memberitakan Injil, ada sebuah kehidupan normal yang baru yang dihadapi, yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mengenal Kristus. Dan kehidupan normal yang baru itu bukan membuat dia jauh lebih nyaman, tapi ada banyak kesulitan dan penderitaan yang dia alami. Bapak, Ibu, di tengah-tengah kehidupan normal yang baru yang sedang kita alami ini, saudara, bagaimana kita meresponinya? Itu penting. Bagaimana kita memandangnya? Itu penting. Apakah cara pandang kita hanya sekedar kenyamanan hari ini, atau kita mau mengajak atau melihat ke depan apa yang Tuhan mau sediakan? Oleh karena itu, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Apa yang dia lakukan di dalam menghadapi hidup normal yang baru dalam hidupnya. Yang pertama, mengubah skala prioritas hidup. Kalau kita baca di ayat 7-8 dikatakan seperti ini, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ada prioritas hidup yang baru yang terjadi dalam hidup Rasul Paulus. Yang dulu itu merupakan kebanggaan bagi dia. Yang dulu itu yang dia perjuangkan. Ternyata, saudara, ketika dia menghidupi kehidupan normal yang baru, semuanya itu dia anggap sampah. Bapak, Ibu, di dalam kehidupan normal yang baru ini, kita perlu menata ulang prioritas hidup kita. Menata ulang prioritas hidup kita. Apa yang terpenting dalam hidup kita, apa yang penting, apa yang kurang penting, dan apa yang tidak penting. Mungkin dulu itu terpenting, sekarang bisa jadi itu menjadi kurang penting. Dulu itu kurang penting, bisa jadi sekarang itu menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Karena itu, mari kita minta hikmat Tuhan di dalam normal yang baru ini. Apa hal-hal yang terpenting dalam hidup kita? Jangan kita habiskan energi kita untuk hal-hal yang kurang penting, apalagi yang tidak penting. Itu yang pertama. Jadi Rasul Paulus menata ulang kembali prioritas hidupnya. Mungkin bagi saudara, dulu jalan-jalan itu penting.
Makan di restoran itu penting. Tetapi sekarang ternyata itu menjadi tidak penting. Bahkan sedikit menakutkan, saudara. Menakutkan. Dulu kumpul bersama keluarga itu tidak penting. Ibadah keluarga itu tidak penting bagi saudara. Tetapi sekarang kita dipaksa bahwa ibadah keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dulu cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer itu tidaklah terlalu penting bagi kita. Tetapi sekarang itu menjadi salah satu terpenting bagi kita. Oleh karena itu, mari saudara, kita belajar menyesuaikan diri supaya hidup kita lebih efektif. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah kerinduan utamanya adalah mengenal Kristus, bersekutu dengan penderitaannya dan serupa di dalam kematiannya. Bapak Ibu, kita harus mulai menata apa yang menjadi kerinduan utama kita, saudara. Kerinduan utama kita. Apa yang menjadi kerinduan utama kita? Saudara, hari-hari ini kita perlu membangun hasrat untuk bersekutu dengan Tuhan. Merindukan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Apalagi kita hidup di dalam zona kehidupan tidak ada pertemuan ibadah bersama. Kita ibadah online. Kalau kita tidak membangun kerinduan kepada Tuhan, maka kita akan terhilang. Kita akan terhilang. Sejauh mana saudara dan saya merindukan Tuhan? Membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Bukan cuma persekutuan pribadi, tapi mau bersekutu di dalam penderitaannya. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita nggak tahu kesulitan-kesulitan apa yang terjadi di depan. Tantangan-tantangan apa. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita akan sulit menyikapinya dengan benar. Tetapi ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, maka kita bisa melihat setiap masalah dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita bisa melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, maka kita bisa meresponi dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau kita meresponi dari sudut pandangnya Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan tetap produktif, efektif, dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari lebih banyak bangun persekutuan dengan Tuhan. Di saat saudara sendiri, di saat saudara banyak di rumah, jangan banyak habiskan waktu di media sosial, saudara. Tapi persekutuan dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga kita bisa melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan, dan kita bisa meresponi dari perspektifnya Tuhan, dan kita bisa tahu apa yang Tuhan kerjakan ke depan. Yang terakhir adalah tidak fokus kepada masa lalu, tapi fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan ke depan, dan fokus kepada apa yang Tuhan sediakan ke depan. Tadi bisa kita lihat di ayat 14, saudara, dikatakan, mulai dari ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, mungkin ada orang akan bilang gini, kapan ya kita bisa seperti dulu lagi? Mungkin itu tidak akan terulang lagi, saudara.
mungkin itu tidak akan terulang lagi. Dulu salaman, cipika-cipiki itu menjadi habit kita. Dulu kumpul-kumpul menjadi habit kita. Sekarang kita mulai hindari itu. Tapi saya percaya apa yang Tuhan sediakan di depan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena itu, marilah jangan bernostalgia terus. Sekali-sekali sih nggak masalah. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan di depan. Apa yang Tuhan sediakan di depan. Lakukan yang terbaik, saudara. Dengan pimpinan Tuhan. Maka kita tidak akan terjebak kepada mengasihani diri sendiri, menyesali nasib, tapi kita akan terus optimis. Karena kita tahu, Tuhan sediakan panggilan sorgawi di depan. Dan ada hadiah yang Tuhan sediakan untuk setiap ketaatan kita. Mari di dalam normal yang baru ini, saudara. Di dalam kehidupan normal yang baru ini, yang mungkin masih sulit bagi kita untuk menyesuaikannya, harus berjuang, harus mendisiplin diri. Mari kita hadapi dengan visioner, saudara. Bersikaplah visioner. Bagaimana caranya, saudara, untuk kita bisa visioner? Ubah skala prioritas hidup kita. Tata skala prioritas hidup yang bagus, yang benar. Tentukan apa yang terpenting, penting, kurang penting, tidak penting. Yang kedua, milikilah terus, bangunlah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mengenal isi hatinya, mengerti pikirannya, mengerti kehendaknya. Dan yang ketiga, jangan fokus kepada masa lalu. Fokuslah kepada apa yang Tuhan kerjakan ke depan, dan apa yang Tuhan sediakan ke depan bagi kita. Saya percaya bahwa badai ini kita akan taklukkan bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat ini. Kami tahu ada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia, dan berdaulat atas hidup kami. Apa yang Kau izinkan semuanya ini baik adanya. Mampukan kami untuk melihat setiap peristiwa hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan. Seperti Kristus melihatnya. Mampukan kami meresponi semua yang sedang terjadi. Seperti Tuhan Yesus meresponinya. Buka mata hati dan pikiran kami. Untuk kami bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan ke depan. Apa yang Tuhan sediakan ke depan bagi kami. Kami percaya Engkau yang memampukan kami. Engkau yang memampukan umat-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada. Tuhan berkati. Sepanjang minggu ini. Biar Engkau yang menuntun. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Bukan jalan atas masalahnya Tuhan. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada anak-anak-Mu. Berikan keberanian bagi mereka untuk melangkah. Lindungi setiap kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun.
Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu seumur hidupmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa sampai hari ini kondisi dari negeri kita belum begitu stabil karena dampak dari virus corona yang ada. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita untuk berdoa bagi bangsa kita dan bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Biarlah pujian ini menjadi doa kita hari ini di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kepadamu sesuatu terbesar pasti terjadi dan mengubahkan kota baru. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas kota baru. Haleluya. Kota batu kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan kota baru. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas kota batu. Kehidupan